Duduk. Jadi gimana nih? Namanya siapa dulu ya? Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya Pak ya. Sebelumnya nama saya Stephen Marikus Kambian yang banyak tinggal di Brahmapuri, Kecamatan Cibitung, Kelurahan Wanasari ya Pak ya. Saya datang ke sini untuk melakukan suatu kegiatan konseling ya Bang ya. Nah, akhir-akhir ini saya bisa dibilang mumet, tapi kayak susah untuk mengungkapkan. Tapi terkadang kalau teman ngomong coba konseling dulu, padahal saya sendiri aja nggak tahu arti dari konseling ini apa, kegiatan konseling itu apa. Oke, jadi berarti sebelumnya belum pernah nih ngelakuin kegiatan kayak konseling ya? Belum. Oke, jadi sebelum masuk ke konseling, saya dulu saya di sini di Awal Lama. Di sini saya sebagai konseling yang membantu di event buat ngatasin lah masalahnya kayak gitu ya kan. Nah, jadi kan tadi event bilang kalau misalkan belum tahu itu konseling itu seperti apa. Jadi layanan konseling ini tuh dimana si saya yang sebagai koordinator sekolah itu membantu event buat mengungkapkan masalah dan apa yang dipendam sih. Jadi kayak berkeluh kesah ceritanya. Nah terus di sini karena kita belum tahu lah yang itu apa, jadi saya mempunyai aturan di sini. Jadi yang pertama ini di sini itu ada asas konseling ini, jadi menerapkan 3 asas nih utamanya. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, dimana event ini tuh sukarela buat membagi masalah yang terjadi, atau bisa disebut misalkan tadi sebelum kemarin itu ada pikiran apa buat diceritain gitu. Nah terus yang kedua ini keterbukaan, dimana event ini kalau jadi nggak ada nih di antara kita berdua itu memendam sesuatu, baik hal internal maupun eksternal. Nah, yang ketiga ini yang terakhir paling penting ini kerahasiaan. Jadi selama Tipen bercerita itu masalah Tipen, omongan Tipen itu nggak saya bocorkan ke siapapun. Jadi keep silent berarti ya. silent. Jadi seperti itu Tipen buat layanan konseling dan sasa-sasa. Jadi berarti kabarnya nih sudah nggak baik-baik aja. Kalau kabar sih sekarang bisa dibilang saya nggak baik-baik saja sih kan Pak. Kelihatan sih dari raut mukanya sebelum datang kan bunyam, capek, apa habis balik kerja kak? Balik kerja sih Pak, langsung di sini Pak. Balik kerja. Langsung peng. Gimana Bang ya, awal tuh jujur aja Bang ya, ya tanggal sih bulan 10 nanti tempat kerja gue ini yang ada di Cikarang itu bisa dibilang kayak ada kayak dihantui kayak pengen mau bubar gitu Bang, bubar gitu. Jadi bagaimana gitu kan ya, selaku gue ngejaga di situ juga udah nganggap itu tempat kerjaan udah kayak rumah sendiri, termasuk kayak orang-orang di sana kayak SPP, OB-nya, teller, kasir utama atau kasir tiket, itu udah seperti kayak keluarga sendiri. Jadi bagaimana gitu udah cek ya, ditambah lagi ada kayak rekan satu kerja saya itu emang bisa dibilang di keadaan seperti itu, kita lagi terpuruk, lagi jatuh, dia bukan untuk menyemangati teman-teman yang lain untuk mencari sebuah customer, tapi dia malah kayak membuat mental mereka down, seakan-akan mereka kerja keras pun tidak akan
terbayarkan untuk bulan 10 nanti. Contoh lah, ambil contoh kita kayak kemarin pas lagi saya masuk, saya dengar sendiri. Jadi ada rekan kerja saya namanya, panggil aja namanya Pita lah kan ya. Itu Mbak Pita ini dia dapat customer di daerah Cikarang, MM 2001. Itu dia bilang customer, bilang diantarnya mepet karena customer ini minta cepat-cepat karena emang PT kan, dia baru pulang PT. Itu rekan kerja saya yang suka bikin mental down ini, itu kan jabatannya driver kan, jadi si driver ini ngomong, buat apa kerja keras tapi kalau emang akhirnya bakal bubar-bubar juga, jadi percuma gitu, mau kerja keras bagaimana tapi kalau sama aja. Hasilnya sama aja. Otomatis kan mereka tuh yang di dalam situ yang dengar mikir, kalau gua kerja terus tapi hasilnya sama aja bubar-bubar terus, tadi percuma. Kan otomatis kan mereka kan kayak terbawa terhasut pemikiran, udahlah malas-malasan aja lah kerja lah, malas-malasan aja lah. Coba kerja keras juga, banting tulang dari customer, ngebujuk-bujuk customer biar ke kantor, biar bisa mutar duit asingnya, biar bisa jadi duit rupiah atau duit asing. Jadi malas mereka. Jadi seakan-akan tuh ya ngajak yang lain untuk mengikuti dia. Dan emang ada beberapa orang bisa dibilang kagak terpengaruh lah sama omongan dia, tapi pusing juga kalau hanya 1-3 orang doang yang hanya nyari, sisanya ya malas karena udah terpengaruh. Contoh lah yang sering saya lihat kayak agak pusing kan ya bang ya, sama kayak saya juga mikirinnya itu ada Bang Joko. Itu Bang Joko sama pusing bagaimana caranya kantor ini tetap berdiri tuh, sedangkan customer dia jauh semua. Bisa itu saya bilang, kalau emang ada customer jauh tapi labanya pas menutupi, gak apa-apa, hajar aja. Karena apa? Driver sama pengawalan itu kan tetap dibayar, tetap digaji. Jadi mau sampai daerah manapun tetap kita gas, asalkan memang itu labanya gede. Misalkan kan kalau di toko itu, di kantor itu kan ada yang namanya price buat di driverin. Jadi kalau jarak-jarak dekat itu minimal 2 juta. Kalau udah jarak di luar Bekasi kabupaten 10 juta. Jadi seperti itu. Kalau emang udah di atas 10 juta atau udah nyentuh 20 juta, udah gas aja. Kalau emang itu di luar Bekasi kabupaten, bilang kayak gitu. Dia ngomong. Tapi biasanya driver ini emang kadang-kadang agak nolak. Ya. Contoh kayak emang udah lebih dari jam 5, kita udah pulang jam 5, tiba-tiba ada pengantaran, itu dia pakai pasti kayak udahlah malas, kayak langsung gamut. Yang sedangkan saya sendiri yang jadi pengawal, ayo gas aja. Kan kalau kayak gitu kan, kalau cuma satu yang gas sedangkan satu lagi enggak, orang mikir lagi kan, gas atau enggak. Sedangkan driver ini emang lebih tua dari mereka semua. Pas itu kita tekankan ke mereka semua, kalau emang dia nggak mau, yang lain bisa ya. Selagi saya masih mau, ayo gas. Karena emang saya dibayar, saya kerja emang benar-benar kerja, bukan hanya buat makan gaji kita, bukan cuma buat duduk jaga plek dah selesai, pulang jam 9 atau jam 10 dah, cuma buat duduk doang, agak. Kalau emang ada pengawalan, kita pengawalan gas, ayo. Mau kemana, ayo. Sampai Bandung pun, kalau emang labanya menutupi duit transportasi kita, gas. Tak gitu ya. Ya mereka kadang-kadang ngeliat drivernya, kadang-kadang udah ngeliat drivernya marah-marah, teriak-teriak, kayak gitu di kantor. Mereka udah malas, jadi yang seharusnya ada pengantaran, jadi di cancel. Udah ada dia.
otomatis langsung cancel tuh. Makanya terkadang kesel juga sebenarnya tuh, peluangnya gede banyak semuanya, tapi karena yang satu orang yang jadi masalah, jadinya kayak mikir lah, kita ngomong apa, dia ngomongnya bagaimana. Maksud tuh emang suka buat ngejelekin orang di belakang orangnya ini. Saya sendiri yang udah 1 tahun sama dia tuh, ngomong di saya emang manis, tapi pas lagi saya tahu di belakang saya dia ngomongnya pahit banget. Kayak orang di Bekasi Kota, kan itu ada cabang di Bekasi Kota, itu ngomongnya lain tentang saya. Makanya orang Bekasi Kota ini nanya ke saya, emang begitu bang, lu begini sono? Enggak bang, tanya aja yang lain. Dari tanya di lain emang beda omongan dari driver ini sama yang lainnya beda. Jadi semuanya pada positif ke saya, sedangkan si driver ini ngarahnya ke negatif. Makanya kadang-kadang juga orang-orang yang di AHY juga terlalu percaya sama dia. Karena sesuatu bukan itu. Itu yang saya malas tuh, terlalu ngejilat sih sebenarnya. Udah lah 2 muka, ngejilat pula. Oke lah kalau emang 2 muka, tapi jangan sampai ngejilat juga lah. Yang namanya kita kerja kelompok di dalam satu organisasi, itu kita sama nge-backup. Satu gak bisa, yang bisa ada 2, kita backup. Kan seperti itu. Kalau dia 1 gak bisa, 2-nya bisa, bikin down. Alasan 3-3-nya gak bisa. Seperti itu. Jadi makanya kalau itu kan kayak emang niatnya buat ngancurin, bukan buat ngemajuin. Kayak ini juga, kalau lagi nganter, seharusnya kita nyampe jam 2, dibikin sampai jam 4, istirahatnya lama banget. Kayak sekarang nih saya kan lagi nge-backup di Bekasi Kota, di cabang di Bekasi Kota nih. Saya lihat cara kerjanya yang ada di Bekasi Kota, drivernya sama yang di tempat saya ini beda jauh. Dia lebih cepat dari cabangnya Bekasi Kota ini dibanding cabangnya saya. Jadi kayak cabang saya ini dia kebanyakan istirahat daripada kerjanya. Sedangkan di cabang AHY ini Bekasi Kota itu dari Bekasi Kota ke Jakarta Barat itu PP dia. Pulang pergi nggak ada kita istirahat cuma udah sampai Jakarta Barat, udah selesai ngambil barang dari Jakarta Barat langsung lagi ke Bekasi Kota, nggak ada istirahat. Kalau kita yang di Bekasi di Cikarang ini udahlah istirahatnya lama, kebanyakan istirahat pula. Jadi emang bener-bener udah semuanya dia aja. Seakan-akan karena emang ketua yang punyanya ini sama-sama dari sukunya dia, jadi kayak semena-mena lah. Sepelein. Itu yang saya gak suka. Udahlah dia bikin metodon, belain orang dan segala macam, dan dia bisa bilang angkuh juga sih sifatnya seperti ya. Kalau saya bilang sih angkuh sih, soalnya dia pernah bikin statement kayak gitu. Kayak gini statement, kalau saya mah gampang, kalau emang bener kalau cabang ini bubar saya gampang, saya bisa di mana aja. Saya tuh mikir dong gua, jadi buang ke Cikarang aja karena banyak masalah. Gua dengar dari Kelapa Gading masalahnya sama, di Bekasi Kota juga sama masalahnya juga sama. Jadi dia mau ditempatin di mana? Berarti kan cuma satu kemungkinan, itu di luar pulau yang ada di Kalimantan. Sedangkan Kalimantan ini benar baru lahir. Ya kalau emang dia masih pemikiran kayak gitu, sombong atau angkuh seperti itu, nggak bisa di daerah Jakarta ini. Nggak bisa, harus keluar. Apalagi kalau emang benar-benar cabang itu tutup, ada satu kemungkinan yang namanya pemecatan massal. Semuanya berarti itu dipecat. Pemecatan massal. Jadi dari semua kayak driver, kasir,
Kalau pengawal kan tetap simpel kan. Wah, Driver, teller, kasir, SPP itu kok dipecat. Jadi mereka udah di offin langsung. tapi dari dalam si organisasi itu si teller dan lain-lain itu kayak SPP segala macam, kalau misalkan pemecatan massal itu dia bakal dipindahin atau benar-benar udah Kagak, udah off, gitu. udah off. Dan kalau emang itu terjadi, apa yang dibikin sama driver saya kan dia sesuai sama maunya dia. Dia maunya dia ya udah tenang, dia lenggak kaki gini. Tapi pas lagi dapat realitas seperti itu, dia bagaimana? Dia pasti kan kayak agak nyesal. Loh, kemarin-kemarin kenapa enggak Kayak gini. iya, kenapa enggak semangat, malah kenapa begini, pasti dia lagi mikir. Sedangkan yang namanya dari kursi ini sekarang aja udah susah. Iya. Dan kan dari kerja, kita juga bagi kerja juga kadang-kadang sulit. Kan begitu. Ya, kadang ini orang bisa diganti guys. Tapi itu bisa tuh kalau misalkan si anggotanya nih yang di dalam organisasi kayak seteller itu ngadu ke atasan kalau misalnya nih drivernya bermasalah gitu, ini bisa nggak dia dipindahin ke mana gitu? Udah, Udah. Terus Udah. tindakan kita gimana? karena kepala cabangnya ini masih satu rumpun sama dia. Dia masih kayak, dia ini kayak berlindung di balik badan seseorang. Seperti itu, dia orang ini nggak ada, lenyap orang ini. Tidak, dia nggak bisa. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Contohnya saya lah. Saya ini kan langsung di bawah pimpinan mayor kan, DNI. Saya pernah sakit di situ, ada sakit perut. Dulu saya masih SPP-nya ini masih Pak Ama namanya. Saya udah izin ke Pak Ama. Pak, izin Pak, perut saya sakit. Udah kan belum kata Pak Ama. Udah Pak, tapi kayak emang panas gitu, kayak nusuk-nusuk gitu. Udah minum obat, terus itu tidur di belakang. Terus itu gue izin juga sama kasirnya ini, udah Bang Mantu sekarang yang udah SPP sekarang. Gue izin banget ke Bang Mantu, Bang, gue ke belakang ya Bang ya. Kenapa emang ngelek? Sakit Bang, kayak tusuk-tusuk. Udah minum obat, belum ngelek. Udah tadi dikasih kamu, ya udah lu di belakang. Nanti kalau ada kenapa-napa bilang ya Le ya. Aman Le, kata Bang Mantu gitu. Udah tidur lo ke belakang. Bang, bukanlah driver ini. Masuk dia, di foto gua. Di foto laporin ke nomor sama ibu gue sendiri. Dan dibilang kayak goblok, udah goblok tapi pinter juga nggak pinter. Dia HP-nya itu ditaruh di samping gua dengan keadaan nyala. Dan itu gua masih ngeliat catatannya dia sama komandan gue sendiri. Itu ada foto gua buat tidur begini. Pas itu dia ngomong, ini gue baca tuh, walaupun emang dibilang tuh emang sebenarnya nggak boleh ngeliat privasi orang. Iya. Tapi kalau yang namanya mata kan kita nggak bisa Ya. ngelintin kan. Gue ngebaca tuh full, jadi HP foto gue di atas, komennya di bawah. Pak, bagaimana sih anggotamu malah tidur saat kerja? Itu keadaan sore. Dan kan dijawab, biarkan dia tidur. Dia sudah capek. Lagi pula satu hari ini emang kamu jalan? Tidak Pak, dijawab sama dia. Pas itu kenapa kamu melarang dia tidur? Dia capek ngejaga, kamu ngapain? Pikir kan? Kamu dari tadi kulihat kamu main game. Anggota saya di situ duduk ngejaga. Saya ngeliat dari CCTV. Jadi jangan kamu bikin anggota saya bikin salah. Anggota saya bilang seperti itu kan. Jadi jangan bilang kayak gitu. Tapi dari laporan si macamnya, dan mereka dapat laporan lagi sama dari Pak Ama. Ternyata emang sakit, makanya dan kita ngomong. Lagi pula bawahan saya juga sedang sakit dia. Dia juga udah izin sama atasan. Jadi buat apa kamu masih laporan ke saya? Emang ada kehilangan duit kah yang dibuat lalai?
Apakah ada penipuan kah yang gagal dihindari sama dia? Ada tidak? Ya Pak. Apakah ada penghambatan dalam pengantaran kah? Tidak Pak. Pas itu kenapa kamu membuat statement seperti itu biar anak buah saya yang milik? Tidak Pak. Kenapa? Saya baca di situ. Diam dia. Alasan udah ngomong. Kalau emang kamu membuat kesalahan dia, dan seperti ini, dan seperti ini, itu keadaan anak buah saya sangat lebih sakit. Coba kalau kamu yang dipoto sama anak buah saya, kamu lagi tidur benar-benar tidur, dari foto, pas itu kamu dia langsung saya naikin ke atasan kamu langsung bagaimana? Saya langsung lihat CC soalnya, komandan saya. Soalnya komandan saya ini emang ada terikatan sama kepalanya dari organisasi ini. Jadi kalau saya lapor ke komandan saya lapor ke dia langsung hilang. Nah komandan saya ngomong, bagaimana kalau keadaan kita berubah? Dia foto kamu, dia laporan ke saya laporan ke atasanmu. Besok kamu udah nggak bisa kerja. Bisa. Makanya dia di sini nyari kerja, nyari duit. Jangan stop. Cuma perkara dia sakit, cuma perkara dia istirahat. Dia manusia bukan robot. Tapi Pak, jangan pakai kaki. Kita kerja pakai hati. Karena kita jadi yang mati kan. Alhasil dari percakapan itu seminggu lah saya jadi didimin sama dia. Seminggu didimin. Jadi pernah ada kejadian. Adalah pengantaran ke daerah Jakarta Barat. Saya lagi prepare. Dia nggak ngomong mau kemana. Tiba-tiba keluar dia. Udah saya diemin dong. Saya kadang situ belum masuk grup orang situ kan. Saya diemin dong. Mau kemana dia? Diemin kan. Tiba-tiba masuk dia. Lo mau di sini atau mau kemana? Nah, emang mau kemana bang? Lah kita jalan. Lah emang abang ada ngomong sama saya? Kan di mana-mana orang konfirmasi ke saya. Kalau emang abang mau jalan ya sono silakan sendiri. Gituin kan. Kalau emang abang mau jalan sendiri sana. Saya gampang izin sama mereka, sama saya sendiri. Dan izin dan saya ditinggalin sama rekan saya. Dia nggak ada info ke saya, nggak ada laporan ke saya, tiba-tiba dia pergi. Dia kan udah dapat SP2. Bukan SP1, SP2 karena apa? Yang namanya penawar itu tetap harus sama penawar. Kalau dia melanggar itu dia langsung SP2. Bisa juga sampai SP2. Ayo. Dari situ saya tinggalin, dia kicep. Alhasil saya prepare plak berangkat. Di jalan bawa motor kayak ugal-ugalan. Di jalan berantem lagi. Sudah kesal sama dia. Udah tahu jalan itu bolong tuh, lubang gede, gas sama dia. Kadang motor masih beat, gas sama dia, pantat kan udah keras kan, tak keplak palanya, plak. Abang kalau mati jangan bareng saya. Saya masih pengen hidup, saya masih pengen nikah, umur saya masih mau panjang. Kalau mau mati sendiri. Emang kenapa bang? Maksud lo apa? Dari depan lampu ini. Maksud lo apa bang? Ngeplak-ngeplak kepala gua. Kalau gua ini kehormatan gua. Lah, cara berkendara lu udah jelas. Buat apa kepala lu di atas sama otak lu di atas kalau emang dogol-dogol lu masih di bawah? Pindahin aja itu otak ke bawah. Biar ngerti cara buat dua motor. Diam ya. Dua motor jadi pelan. Nego lu. Nego dipelihara. Babi lu dipelihara, lu potong, bisa lu bakar, bisa lu jual. Lumayan, babi itu bisa lu jual 14 juta. Lu beli 8 juta, lu jual 14 juta no. Lumayan tuh. Diam ya. Masih didiemin seminggu. Perfect. Datanglah senior saya masuk. Lalu juga 2 bulan setelahnya. Nah, senior saya ngomong, lu pernah didiemin komersial nggak?
emang abang didiemin bang? Iya gua udah 3 hari diemin. Ah abang baru 3 hari. Emang apa bang? Lah saya udah seminggu bang. Loh, serius lu udah seminggu didiemin? Jangan didiemin bang, ditinggal pas lagi pengen mau ngawal, tinggal. Loh, bego dah. Begitu dia orangnya. Ya udah diem kan. Bang itu ya udahlah. Kalau kayak gitu cara mainnya dia diem gue ikut diam. Sama bang, dia diem gue ikut diem juga. Ngapain gue ngurusin dia? Kalau yang mau mati aja. Ini kan. Jeleknya ini si driver gue ini masalah dari luar dibawa ke kantor. Contoh, gue dari driver, gue jadi gue ini ada permasalahan dari luar, gue berantem di luar, plak, gue masih kesel nih, tapi gue masih bawa ke kantor, itu seharusnya nggak boleh kan bang, harusnya kan, nggak profesional kan, yang namanya masalah ya kita telan sendiri kan, gitu kan, tapi kalau emang permasalahan kantor ya kita kelarin di kantor kan, bukan masalah luar tapi kita bawa ke kantor kan, seharusnya kan nggak seperti itu. Tapi dia melakukan seperti itu. Semua orang SPP sekalipun didiemin sama dia. Dia emang benar-benar kayak seperti ini. Tapi kayak anak-anak lah. Kalau zaman sekarang, kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya cil-cil apa namanya? Childish. Childish lah. Gak jelas pokoknya dah. Kayak manja-manja kayak kucing lah semuanya. Saya udah kesel sama dia itu. Kalau saya jadi atasan dia udah saya PHK menurut. Karena apa? Dia pusing juga. Dia ngomong selalu negatif. Pas itu nggak pernah ada positif. Ngomongin orang di belakang selalu pedas, tapi giliran di depan orang ini manis banget. Udah kayak gula Jawa. Bilangnya parah. Itu di SPP saya tuh dia ngomong. SPP saya tuh kalau bikin customer itu pasti mepet-mepet. Misalkan kita dari Cikarang ke Jakarta Barat ke KPO itu dari jam 10 sampai KPO jam 12. Ke customernya ini harus sampai jam 2. Itu sedangkan customernya ini ada di Pramuka. Karena Jakarta kan macet kadang-kadang siang. Ya kadang-kadang ngomong anjing seperti kontol, awas gue kalau gue pulang sama gue anjingin dia. Gue di belakang tuh cuma ketawa kan gue. Lo kayak gitu. Di depan sama SPP ini juga sombong mata lu gak berani. Bener pisan habis pulang dari customer sampai kantor. Gak ada tuh ngomong SPP anjing, SPP kontol kalau bikin ke customer selalu mepet-mepet. Enggak kayak gitu. Dia kayak udah ditanya sama SPP sama Bang Manto, dapat tip tuh bang, dapat bang 200. Ntar kalau ada apa bilang gue ya bang, udah banyak anjing bisa gitu dapat orang gitu kan. Nanti kadang-kadang dia udah agak ada niat jelek tuh. Misalkan dapat tip 200, ya emang kalau dapat tip ya begitu kan udah dapat udah. Tapi kalau emang udah dapat sesuai sama SOP ya bagi dua, jadi dia dapat 200, nggak ada dapat kebutuhan 100. Kayak minggu lalu hari Selasa itu Bang Mantu sama Bang Manca keluar, itu gua request Bang Mantu, bang lu dapat duit gak bang? Dari siapa bang? Dari si Manisya, kan gua ngasih 200 ke dia 100 kalian. Hah? 100 bang, goceng pun gak ada dikasih sama dia bang. Masa sih bang kan? Ya dompet gue nih bang, kosong, belum ada. Gak ada, TF juga gak ada bang. Masa sih? Tapi di ini enggak ada, gue gak jajan sama sekali. Ini jajan gue bisa sendiri. Citato tuh, tahu kan? Itu gue bisa sendiri. Gilanya Bang Mati ini seperti gue, dia beli. Bukan, makanya alasnya dia tau kayak gitu dikasih lah sama seperti gue sendiri 100 ribu.
Tapi si driver ini udah punya keluarga atau belum tuh? gagal nikah ya. Oh, gagal nikah. Ya, karena sifat kekanak-kanakannya. Iya. Kenapa sih? Terus sampai bawa pekerjaan, ya kan? Terus seperti gitu. Mungkin ya wajar aja kalau misalkan dia belum punya keluarga ya. Kalau boleh tahu dia umurnya berapa tuh si drivernya? Dia itu umur lahir tahun 1999. Berarti sekarang 2005 kan. Berarti sekarang dia udah 26. 20 kurang lah ya. 30 kurang lah pokoknya. Dia itu gagal nikah karena si ceweknya udah ngomong A, udah positif tapi dilakuin sendiri negatif. Alhasil ceweknya nggak mau kayak gitu. Ya udah. Padahal cewek ini sebenarnya masih sama-sama mau. Enggak, sama-sama satu komplek kerja dia ini. Tapi tapi dia di Kelapa Gading ceweknya ini. Kalau dia di Cikarang. Makanya kan cewek ini pernah ngomong. Nah, kalau nikah, kenapa mbak? Gimana ya mbak? Pernikahan itu kan namanya satu seumur hidup. Iya. Kalau kita memilih yang salah, sama aja kita bunuh diri. Emang kenapa pak? Emang apa yang salah dari dia? Bagaimana? Kesalahan dari dalam dibawa dari luar dibawa ke dalam. Jadi kalau kayak gitu yang namanya belajar, kita sama-sama belajar, ya bisa lah. Jadi coba susah gitu lah. Yang ada kita yang mati nanti buat dia. Karena apa? Sifat kekanak-kanakannya ini yang ada nanti berimbas ke anaknya sendiri yang nggak bisa dididik nanti. Ya, emosi ini nggak bisa dikontrol. Itu hanya daripada kita berimbas dari anak sampai ke anak-anak itu sendiri, itu salah lah. Misalnya namanya pernikahan itu untuk semua hidup. Cuma buat ngurusin dia yang memang sifatnya yang agak sebelum itu, mendingan nunggu emang benar-benar pas kan, baru. Kalau emang kayak gitu menurut kita, ya silahkan. Makanya kan itu yang nikah yang menjalani suatu persepsi kan enggak Di dunia sendiri. misalnya. Nah kalau saya banyak enggak. Mungkin dari tipenya sendiri, solusi buat si driver yang satu ini, yang troublemaker ini apa tuh yang bisa kita beli? Kita tahu kan? Kalau solusi saya nih ya, kalau buat driver ini sebenarnya susah bang, susah. Kita ngomong apa tetap dia lebih kekeh, kayak lebih pro dibanding kita. Jadi seperti ngomongnya. Jadi kalau emang buat solusi untuk driver ini sebenarnya ada, kalau dia mau. Nah, Kalau emang dia mau, kalau dia nggak mau ya udah berarti. Tapi kalau buat solusi untuk pekerjaan, biar pekerjaan ini tetap maju, kalau menurut saya sendiri, orang-orang dalam ini sebenarnya mau, tapi karena si driver ini nggak mau, ikut semua. Berarti apa? Driver ini dihilangin, diganti. Jadi dia ganti yang lain. Buang satu orang yang nggak berguna, nggak apa-apa. Buat satu institusi dan sebuah lingkup kayak gitu kan nggak apa-apa kan. Selagi orang itu nggak ada pengaruh besar buat lingkungan itu, dibuang buat cuma-cuma nggak apa-apa. Bagaikan kita buang popok bayi yang udah ada tainya, dan buang nggak bakal ada yang ambil kan. Nah memang nggak guna. Mau diambil juga yang ada bikin kita rugi. Jadi ngebuang dia kayak serasa nggak bakal berpengaruh. Malah kita harus mencoba ganti. Itu buat ganti driver itu, ganti driver baru ini kemungkinannya itu bisa berhasil atau enggak? Sebenarnya bisa, soalnya dia dari apa namanya yang suka keliling-keliling ke tempat-tempat lapangan itu namanya kan, di bawahnya owner adalah kayak tangan kanannya owner itu ownernya ini
selalu keliling setiap seminggu sekali. Jadi kalau si owner ini ngomong sekali lagi, kalau lu bisa bikin ini di hari ini lu bisa bangkit, lu yang gue ganti. Itu batas sendiri. Owner. Kaki tangannya. Nah, kaki tangan udah ngomong karena emang udah ngeliat bahwa nggak ada keuntungannya, nggak ada keuntungannya. Jadi customer agak fisik iya, tambah lagi emang gitu aja kan, dia makanya emang agak panjang lagi dulu. Saya lagi jalan tiba-tiba nih ada cewek ada truk selama segini tuh kita kali Ya, gituin. Jadi gua kan gila kan agak risih juga kan. iya. Kalau si cewek tidak terima manggil Kalau dia lah. langsung ke viral kan, gue juga ikut viral kan ya, Kita juga. berimbas ke gue juga kan, ke pekerjaan gue juga kan, yang padahal yang mulainya dia itu. Jadi buat sekarang ini apa sih dalam waktu dekat tuh si driver ini bisa diganti nggak? Soalnya kan kata tujuan sendiri tuh si driver ini bisa membawa pengaruh buruk yang satu kan, terus motivasi anggota yang di dalam organisasi itu juga ikut menurun. Benar Nah, itu bisa diganti nggak secara dalam waktu yang dekat? kalau bilang bisa diganti bisa, karena apa? Dia nggak ada kontribusinya. Tapi dari si dalam anggotanya ini kayak si kasirnya, TV-nya itu rekan ngadu nggak? Pernah, Terus tindakan buat dari atasannya karena masih berbalik sama orang ini yang ada di depan diri ini, itu yang jadi kuat. Dia tunggu ada yang ada bom, kena bom gitu. Tuh tapi yang si apa yang selalu nge-backup dari si driver ini tuh tahu permasalahan dia itu kayak gimana. aku pernah tahu, pokoknya dia tuh kayak emang apa ya? Kebalikan mata. Si yang nge-backupnya ini, backup si driver ini. Iya, jadi dari driver gue ini ngadu ke backup yang suka nge-backup gue ini beda sama kenyataan. Seakan-akan si driver ini dia kan superhero, jilat kan. Kebetulan memang kata yang suka nge-backup ini kan kepala cabang gua kan. Dia ini selalu gila. Dia pernah ngobrol sama dia ini di belakang, sama kepala cabang ini yang suka nge-backup dia pakai bahasa Karo. Bahasa daerah. Kan gue sendiri kan yang aslinya emang udah Batak kan ngerti dikit-dikit. Jadi ini orang ngomongin ini ternyata paham. Jadi sebenarnya kepala yang harus dijalan itu yang baik untuk gue sendiri. Tapi itu karena kepala cabangnya ini yang lembek sama dia, jadi Udah kemakan lah. tuh kayak itu. Dia pusing karakter kayak sekarang. Bagaimana biar nggak bisa bertahan? Kita yang pusing. Dia begitu. Lama-lama yang lain juga ikut nurun, itu. Jadi kasihan gitu. Kita kan di sini sama-sama nyari duit. Sedangkan gue sendiri udah nganggap Kan itu sebagai keluarga. udah kayak keluarga kedua gua ketawa di situ, gua kadang ngeluh di situ. Ya terkadang salah satu dari mereka bilang, udah lu konselor aja kan, bukan selling aja, bukan selling ke orang-orang ke psikiater. Ini dikira orang gila kan itu psikiater gitu, masuk RSJ gua. Jalan hebat Allah ada lenak ya mati Udah sekarang udah ngomong ya mungkin
saran dari saya sih, solusi solusi yang bisa diambil dari saya itu kemungkinan gimana caranya event itu memborong apa sih, mengajak buat anggotanya ini si SPV dan bagaimananya tuh dan anak-anak yang di dalam situ udah jadi satu suara nih. Jadi suara ini udah dikaduin ke si kepala yang selalu backup dia ini, jadi biar dia paham nanti sama keadaan. Dan kalau semisal pun dia nggak percaya si yang suka nggak backup driver ini, kan boleh tuh kasih pendapat, coba aja tanya ke cabang ini itu bagaimana permasalahannya dia, bagaimana sifatnya dia, nggak cuma di sininya doang. Jadi itu kan suara otomatis banyak dong, pasti ya kan, pasti ya. Nah itu namanya dunia kerja ya, kadang kayak begitu, ada yang membuat masalah atau muter. Dan kalau misalkan si di dalam organisasi ini dia tuh nggak berpegang teguh lah sama prinsipnya ini satu, iya. itu pasti bakal ikutan. Dan benar atau event mau nggak mau ya, orang yang membuat masalah dengan si trouble maker ini harus hidup buang biar nggak menghancurkan organisasi itu. Jadi itu deh, jadi caranya solusi baik. Itu juga dan itu begitu realitanya di dunia kerja. Alhamdulillah pasti ada. Itu salah satu sifat yang bisa dijilat. Menjilat kedua itu kalau yang telat ngaret itu lah, yang namanya jalan kita nyari tahu Ya. yang namanya kalau dia tiba-tiba tidur di tempat kerja kita nyari tahu, kalau dia kerja lain di tempat lain gitu kayak nyari penghasilan tambahan kita nyari tahu. Ya. Tapi kalau udah yang namanya Profesional. udah kayak gitu yang tadi abang sebutin, saya sebutin, dan dia punya semua, menurut saya nggak baik buat lingkungan kerja itu sendiri, nggak baik buat rekan-rekan kerja saya sendiri, yang berimbas ke depannya. Mungkin gitu aja event buat yang konseling hari ini. Terima kasih udah bercerita, berkeluh kesah. Aman ya. Jadi terserah itu kembali ke kita lagi bagaimana, apakah bisa diambil solusi dari saya atau mengambil solusi kita, itu terserah. Namanya juga saran, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar, tapi kita bisa dari saran ini kita bisa ambil buat kedepannya itu seperti apa dan resikonya akan seperti apa. Itu aja, terima kasih banyak. Terima kasih.